Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sandi. Sekarang saya berada di salah satu rumah museum yang ada di Desa Patoman, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Made. Ya, Pak Made Widodo. Pak Made Widodo ini sebagai pelestari budaya di Jawa Belambangan ini. Bapak ini mempunyai banyak koleksi benda-benda bersejarah. Apa benar, Pak? Betul. Apakah langsung bisa ditunjukkan? Oh, bisa nanti. Ini ada beberapa penemuan termasuk situs-situs di zaman era kerajaan Belambangan, terutama karena penemuannya di Belambangan. Yang disebut juga istilahnya peninggalan Belambangan ya. Berbagai macam situs yang bisa ditemukan, termasuk di situs batu, di telapak kaki ada, terus terakota ada, juga jenis pusaka lagi seperti keris, tumbak, terus juga barang keramik seperti piring. Itu sebagian penemuan yang ada khususnya di wilayah Banyuwangi ini. Sekarang ini Bapak mau ritual dulu? Saya tak merasakan ritual dulu. Oh iya. Habis itu nanti tak tunjukkan barang-barang itu. Oh iya, silakan Pak. Ini adalah situs-situs dari peninggalan Belambangan ya Pak? Ya. Ini dari mana aja Pak? Ini termasuk penemuan-penemuan juga khususnya di daerah, khususnya di wilayah Banyuwangi. Penemuan-penemuan ini berupa situs-situs ini, yaitu di sebuah, ya kalau dibilang pegunungan di lereng Raung. Itu penemuan-penemuannya yang berupa ini, kalau dia berupa kepala manusia, dan itu juga ada telapak kaki manusia. Kalau bisa mengerjakan didekatkan. Masuk. Berarti di tempat penyimpanan benda-benda pusaka ya Pak? Ya. Ini banyak banget ya benda pusakanya? Ya, ini semua benda-benda pusakanya benda-benda temuan semua, termasuk berupa patung-patung ini, terus terakota itu
dan sebagainya, atau semua hasil temuan di era zaman kerajaan Belambangan. Kalau tombak ini Nah, sama semua ini hasil semua ini. Yang satu yang di atasnya hanya peninggalan leluhur itu. oh ya, Kalau yang di atas adalah peninggalan leluhur. Termasuk ini patungnya, ini ada patung Ganesha, semua juga ada guci. Gucinya juga piringnya itu piring juga piring lama ini. Cina. Dinasti. Patung Ganesha ini penemuannya di mana, Pak? Penemuan patung Ganesha ini di wilayah, bukan di wilayah Banyuwangi ya, bukan di wilayah Belambangan. Ini dapat di daerah ini, daerah Nganjuk. Oh, daerah Nganjuk. Ya, penemuannya daerah Nganjuk karena kebetulan pada waktu itu ada acara ritualan, tahu ya, dapatnya muncul. Oh, terus yang Bapak pegang ini? Nah, ini juga di dalamnya juga tombak ini. Di dalamnya tombak ini yang tidak bisa dibuka, artinya tidak paten. Oh, ini juga barang temuannya. Karena di dalamnya tidak ada. Yang paling bagus menurut Bapak itu yang mana? Penemuan yang paling, Kalau menurut saya penemuan itu semua itu adalah mempunyai nilai filosofi sejarah yang sangat tinggi sekali. Tidak ada yang istimewa di sini, tapi semua peninggalan-peninggalan ini adalah sangat istimewa karena di era zaman itu sudah mempunyai suatu energi, karakter, dan nilai filosofi yang sangat tinggi. Maknanya untuk acara-acara yang dilakukan oleh para leluhur dulu di dalam melakukan hubungan antara sang pencipta itu sendiri. Sehingga barang-barang temuan ini adalah sebagai sarana aja, sarana untuk menyatukan energi yang ada di dalam tubuh para leluhur-leluhur dulu itu, yaitu melaksanakan hubungan yang namanya hubungan jiwa kepada sang maha pencipta tadi itu, yaitu dengan melakukan tapa brata yoga semedi itu. Terus benda-benda pusaka ini semua ada yang nempatin pastinya ya, Pak ya? Kalau yang untuk benda-benda pusaka ini semua ini adalah semua energi. Oh, artinya berenergi, artinya tuah. Tuah itu adalah berarti ini bukan energi kodam ya. Bukan berenergi kodam, namun ini adalah tuah energi alam itu sendiri. Karena pusaka itu sendiri ini tercipta ini dari beberapa anasir alam. Termasuk di situ ada api, ada angin, ada air, ada tanah. Sehingga biji-biji besi yang ada di dalam besi aji inilah dilebur menjadi satu, ini dibuatlah yang namanya keris pusaka itu sendiri. Sehingga pusaka yang sebenarnya buatan empu ini adalah berenergi alam itu sendiri, bukan berenergi kodam. Tapi ada kan salah satu kayak keris gitu, ada energi kodam, ada kan? Ada sebagian keris, tapi yang keris yang zaman dulu ya berenerginya energi alam. Karena penyatuan itu ada ini kerisnya juga menggambarkan filosofi gitu. Bisa saya contohkan ya. Saya contohkan keris ini juga melambangkan sangat filosofi yang sangat tinggi sekali. Keris ini juga berdapur tilam. Nah, di sini dan bentuknya lurus. Nah, ini menggambarkan sifat atau filosofi ini melambangkan bagaimana seseorang yang memiliki sebuah keris pusaka ini harus berjalan dengan lurus menuju ke Sang Maha Pencipta. Artinya lurus. Batinnya itu lurus, tidak kesana sini. Ini filosofi di dalam budaya keris. Nah, sehingga orang-orang yang tidak paham tentang keris ini diibaratkan ini keris ini mengandung nilai mistik yang sangat menyeramkan. Kebanyakan bagi orang-orang yang tidak paham. Sebetulnya keris ini adalah mempunyai lambang filosofi tentang kehidupan manusia itu sendiri.
tentang perjalanan hidup manusia itu sendiri. Karena perjalanan hidup manusia ini tidak istilahnya pasti banyak terjangan, banyak godaan. Begitu juga dalam filosofi keris ini. Sehingga filosofi keris ini tidak lain adalah bagaimana seseorang yang memegang keris pusaka ini menjadikan dirinya ini, batinnya ini menjadi pikirannya ini menjadi pikiran yang sangat bersih sekali untuk menuju ke Sang Maha Pencipta. Itu. Ada yang belok-belok gitu juga ada ya? juga ada yang berbelok seperti ini, juga ada yang berbelok. Ini bentuk kerisnya, ini adalah keris yang ada locknya Ya. mempunyai lock. Ada yang leres dan ada yang lock. Nah, lock ini pun juga mengandung filosofi juga, bahwa di dalam perjalanan manusia ini tidak semulus apa yang dibayangkan. Pasti ada apa yang saya katakan tadi, pasti ada terjangan-terjangan, godaan-godaan. Nah, sehingga dalam filosofi ini, mampukah seseorang manusia ini untuk mengendalikan apa yang ada dalam dirinya itu, yaitu melawan tentang hawa nafsunya tadi itu yang berbelok-belok tadi itu. Tujuannya supaya untuk mencapai sesuatu kesempurnaan di dalam hidup ini harus diimbangi dengan doa kepada Sang Maha Pencipta dan laku baik, itu perbuatan yang baik. Itu sudah intinya, bahwa di dalam setiap pusaka ini melambangkan suatu filosofi tentang kehidupan manusia itu sendiri. Itu bukan pusaka ini, saya garis bawahi, bukan pusaka ini menyeramkan, bukan, tapi pusaka ini adalah diciptakan oleh para empu ini tidak lain adalah untuk supaya sebagai filosofi tentang gambaran kehidupan manusia yang ada di alam ini yang begitu banyak rintangan, godaan yang harus dilalui. Itu filosofi di dalam keris pusaka. Dan ini salah satu pusaka ini, jika ini adalah barang temuan, ini juga barang temuan, ini saya dapat di daerah Robayu. Oh, Robayu. Ya, suatu pusaka ini. Ini Pamakang Jagat, ini dapurnya, istilahnya dapur Pamakang Jagat. Yang energinya yang besar tuh mana, Pak? Sebetulnya pusaka itu semua mengandung energi besar. Semua pusaka sebetulnya mengandung energi. Karena apa? Dalam pembuatan pusaka ini seorang empu ini tadi sudah saya katakan terdiri dari 4 anasir alam. Di situ ada namanya anasir yang dari angin, anasir yang dari api, anasir yang dari air, anasir yang dari tanah. Nah, keempat anasir inilah yang diproses di dalam pembuatan keris pusaka itu. Penimpaan yang ada dalam keris pusaka ini, termasuk salah satu pamornya. Pamornya termasuk pamor yang juga berasal dari alam, yaitu pamor namanya meteorit, yaitu bintang jatuh. Nah, dari berbagai elemen yang ada yang terkandung di dalam bilah pusaka ini sudah mengandung energi dengan sendirinya. Karena apa? Karena si empu di dalam pembuatan pusaka ini ada ritual-ritual yang khusus untuk anasir alam ini tetap menjadi energi yang positif bagi pemegang keris itu sendiri. Itu nilai filosofi di dalam keris pusaka itu. Jangan salah menganggap kalau orang-orang yang nggak paham, keris ini kan mengandung nilai yang menyeramkan, ya, mistis, angker, ya. Ini bagi orang awam. Padahal keris pusaka ini tidak lain diciptakan oleh para empu zaman dulu ini. Ini adalah mempunyai suatu filosofi nilai yang sangat agung sekali sebagai lambang perjalanan kehidupan manusia di dalam menempuh kehidupan di alam nyata ini. Ini hanya sebagai sarana saja untuk mempermudah manusia ini ke jalan yang lurus tadi itu. Yaitu jalan yang lurus yang bagaimana? Ya jalan yang lurus ya perbuatan yang baik,
perbuatan yang istilahnya ke jalan Tuhan, tidak melanggar aturan-aturan Tuhan. Nah, itu yang disebut tadi itu. Bukan nilai mististiknya yang ada di sini, bukan. Itu, tapi nilai filosofi yang mengandung nilai-nilai keagungan yang biasa. Itu. Sehingga para orang-orang yang awam menganggap pusaka ini menyeramkan, itu salah besar sekali. Terus di sini itu mungkin ada energi apa di Ya, tadi itu saya itu merasakan di sebelah kamu itu, sebelah sini itu ada, nah itu di sini itu energinya sangat besar. Dia berbentuk kayak manusia, itu tinggi besar gitu. Dia laki-laki. Apakah benar, Pak? Betul, betul. Kalau bisa dijelaskan, ini energi yang gimana? Beliau ini sebetulnya adalah para pepunden yang ada di tanah Belambangan itu sendiri. Pepunden itu apa? Pepunden itu istilahnya semacam leluhur Belambangan. sebelah sini ya Sen ya? Ya apa ya? Beliau mas. Ya, ada emang di sini. Lah, itu di sini gini. Betul. Memang betul sekali. Tinggi besar gitu, laki-laki. Positif ya Sen ya? Positif. Itulah yang disebut dengan tadi itu energi alam, energi gaib yang menyatu ke dalam suatu tempat di mana tempat itu disucikan. Nah, dan itu energi yang positif karena bersumber semua itu adalah dari energi alam dan energi yang maha kuasa.